Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Marta Wahyuni dari kelas 3C, mata kuliah Media Baru dan Komunikasi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus menjelaskan hasil dari PPT saya yang berjudul Halayak Media Baru dan Komunikasi Digital. Halayak biasa disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decoder, atau komunikan. Halayak adalah salah satu unsur dari proses komunikasi. Oleh karena itu, halayak tidak boleh diabaikan sebab berhasil tidaknya suatu proses di era saat ini, yakni dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dengan hal tersebut, menyebabkan tingkat interaksi antara pengirim pesan atau yang biasa disebut komunikator dengan halayak atau komunikan terkesan sangat rendah dan kurang efektif. Mendasar kepada teori jarum hipodermik atau hypodermic needle theory, menjelaskan bahwa media massa memiliki kelebihan untuk mengontrol pesan yang dilihat dan didengar oleh halayak. Media massa diibaratkan sebagai peluru yang ditembakkan ke dalam kepala halayak. Umumnya dahulu halayak cenderung homogen dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Halayak pun bersifat pasif dan tidak berdaya dalam menerima pesan dari media. Halayak belum bisa memilih produk media yang berdasarkan keinginannya, sehingga halayak seringkali diposisikan sebagai penerima pesan dengan sifat yang pasif. Dalam teori ini pun, halayak cenderung mencari tahu terlebih dahulu dan mengulik lebih dalam apakah informasi yang mereka dapatkan sudah valid atau malah tidak valid, sehingga mereka mulai tidak rentan untuk terpapar oleh berita hoax atau berita palsu yang tersebar di media sosial. Halayak memiliki kuasa untuk melakukan interaksi dua arah, atau two-way communication, dan mereka juga berkuasa untuk memproduksi berita sendiri. Media digital memberikan konvensional seperti media cetak, dan banyak kemudahan bagi halayak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kebanyakan dari mereka lebih memilih mencari informasi melalui jejaring sosial media daripada harus menonton langsung media televisi ataupun membaca media cetak. Pada jejaring sosial ini, tentunya halayak cenderung anonim, atau dengan kata lain mereka tidak mengenal satu sama lain, namun masih dapat berinteraksi walaupun secara fisik terpisah dengan komunikator. Berikut salah satu contoh dalam penggunaan media digital, yaitu beberapa waktu lalu berita mengenai pelecehan seksual di KPI sedang trending sekali. Twitter menjadi media sosial pertama yang mentrendingkan berita tersebut ke halayak luas, di mana terdapat salah satu user membuat sebuah tweet mengenai kronologi pelecehan seksual yang berada di KPI. Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, yaitu materi ini adalah halayak baru yang menggantikan tipe-tipe halayak dalam perspektif awal tentang halayak. Hadirnya new media secara tidak langsung ikut memaksa media konvensional untuk menyesuaikan diri dengan teknologi digital. Media konvensional kini banyak mengadaptasi internet dengan menghadirkan bentuk-bentuk media konvergensi seperti koran digital, radio atau TV online, dan sebagainya. Perubahan media ini juga diikuti oleh perubahan pola konsumsi halayak media lama. Kecenderungan yang terjadi adalah halayak menjadi lebih aktif melakukan tindakan selektif terhadap media yang akan dikonsumsinya terkait dengan berbagai faktor, misalnya kesenangan atau kemudahan. Itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai halayak media baru dan komunikasi digital. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.